Saudara-saudari yang terkasih, setiap orang mempunyai jati diri yang menjadi identitas dan menjiwai aktivitasnya, apapun fungsi sosial dan posisi kulturalnya. Jati diri ini begitu hakiki dalam diri seseorang yang tanpanya hakikat dirinya bisa dipertanyakan. Kok dia bisa tega beraktivitas begitu? Bukankah ia itu seorang dengan identitas terhormat? Misalnya, orang heran ketika mendengar ada seorang dengan nama baptis tetapi terlibat dalam kasus perdata yang merugikan banyak orang atau dalam kasus pidana yang mencelakakan sesamanya. Seorang yang mempunyai jati diri yang matang akan hidup sesuai dengan hakikat dirinya, entah apapun panggilan hidupnya. Entah apapun pekerjaan, pelayanan, tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya. Paus Fransiskus menulis dalam Patris Corde nomor 7, setiap panggilan sejati lahir dari pemberian diri, yang merupakan buah pengkematangan dari pengorbanan sederhana. Imamat dan hidup bakti membutuhkan kematangan tersebut. Di mana suatu panggilan, apakah perkawinan, selibat, atau keperawanan, tidak mencapai kematangan pemberian diri, itu berhenti hanya pada logika pengorbanan. Kemudian alih-alih menjadi tanda keindahan dan sukacita kasih, itu justru berisiko mengungkapkan ketidakbahagiaan, kesedihan, dan frustrasi. Saudara-saudari yang terkasih, pemberian diri yang lahir dari kasih adalah ciri gembala yang baik, sebagaimana disabdakan oleh Yesus, "Akulah gembala yang baik." Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Dalam pesan hari Minggu panggilan ke-58, hari ini hari Minggu panggilan, yang berjudul Santo Yosef, Impian Panggilan, Sri Paus Fransiskus mengajak kita semua, terutama rohaniwan, biarawan dan biarawati, untuk menjadikan Santo Yosef sebagai teladan dalam menanggapi panggilan Allah, di mana ia memiliki hati seorang bapa, hati yang mampu memberi, hati yang membuahkan kehidupan di tengah-tengah hidup sehari-hari, hingga berani berkorban diri karena hati dan budinya tertuju kepada Allah dan telinga batinnya peka mengenali suara Allah. Paus Fransiskus menulis begini, panggilan memiliki tujuan yang sama, melahirkan dan memperbaharui hidup sehari-hari. Tuhan ingin membentuk hati bapak-bapak dan ibu-ibu, hati yang terbuka, mampu melakukan inisiatif-inisiatif yang besar, murah hati dalam memberikan diri, berbela rasa dalam menenteramkan kecemasan, dan teguh dalam memperkuat harapan. Imamat dan hidup bakti sangat membutuhkan kualitas-kualitas ini sekarang, teristimewa di zaman yang ditandai dengan kerapuhan, tetapi juga dengan penderitaan karena pandemi, yang telah melahirkan ketidakpastian, ketakutan akan masa depan, dan makna hidup yang sebenarnya. Saudara-saudari yang terkasih, itulah hati seorang gembala yang baik. Hati yang mau memberikan diri, berkorban diri karena cinta. Gembala baik tampil sebagai seorang yang memiliki hati bagaikan seorang bapa atau ibu yang rela memberikan apapun terhadap kehidupan anak-anaknya, termasuk menyerahkan nyawanya. Yesus membandingkan jati diri seorang gembala yang mempunyai rasa memiliki, hati mengasihi, dan energi mengorbankan diri bagi domba-dombanya, dengan jati diri seorang upahan yang mencari nafkah, mementingkan diri, dan meninggalkan domba-dombanya jika ada serigala atau perampok yang membawa risiko kehilangan nyawa. Maka seorang upahan yang menggembalakan domba memiliki pekerjaan mengembalakan, tetapi ia sesungguhnya bukanlah gembala,
yang adalah sebutan tepat hanya untuk mereka yang mempunyai domba, setidaknya memiliki rasa memiliki domba dan mengembalakannya dengan baik. Gembala upahan adalah upahan. Ia seorang pekerja lepas yang bukan gembala. Kasarnya, ia seorang hamba dengan mentalitas budak yang bekerja karena perut atau karena takut. Yesus memberi contoh bagaimana gembala yang baik memberikan dirinya yang lahir dari kasih sejati dengan rela wafat di kayu salib demi keselamatan kita yang adalah domba-dombanya, agar kita juga menjadi gembala yang baik bagi satu sama lain. Gembala disebut baik karena dengan sukarela dan sukacita memberikan dirinya karena cinta demi domba-domba yang dikasihinya. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua dianugerahi jati diri sebagai gembala yang baik. Semua orang yang percaya dan mengikuti Kristus dipanggil menjadi gembala yang baik dan mewujudkannya dalam aktivitas sehari-hari sesuai dengan fungsi sosial dan posisi kulturalnya. Kalau Yesus dalam Injil Yohanes, salah satu penafsir mengatakan, "Aku adalah," berarti ia berkata, "Kamu murid-muridku adalah." Kalau Yesus berkata, "Aku adalah gembala yang baik," Yesus berkata juga, "Kamu murid-muridku adalah gembala yang baik." Maka orang dalam posisi apapun akan menjadi gembala yang baik sebagai seorang pengikut Kristus. Baik di tengah masyarakat umum, ketika ia diketahui sebagai misalnya seorang pegawai swasta atau negeri, guru swasta atau wirausahawan, maupun di dalam komunitas terbatas, keluarga, gereja, ia dikenal sebagai seorang suami, ibu, suster, pastor, ia harus tampil sebagai gembala baik. Maka semua murid Kristus, apapun pekerjaannya, apapun posisi dan statusnya, fungsi sosialnya, ia harus menjadi gembala yang baik. Maka kalau ia itu seorang ibu, ia harus menjadi mama gembala yang baik. Kalau ia mengajar, ia harus menjadi guru yang baik. Kalau ia seorang suami, ia adalah suami gembala baik. Kalau ia pejabat publik, maka ia adalah pelayan publik yang baik. Semua harus menjadi gembala yang baik. Gembala yang baik bukanlah jati diri hanya untuk para imam saja, tetapi untuk semua profesi dan panggilan. Apalagi kalau ia itu seorang imam, memiliki double identitas sebagai gembala yang baik, yaitu jati dirinya gembala baik, profesinya yaitu fungsi dan posisinya di dalam gereja dan masyarakat adalah sebagai gembala umat. Maka ia adalah gembala yang baik. Maka keterlaluan kalau ada imam yang adalah gembala ternyata tidak baik. Ia harus diruat dan dirawat serta diperbaharui dan dimotivasi agar si gembala ini sungguh menjadi imam gembala yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, kalau demikian besar tuntutan bagi seorang gembala imam, double identitas, gembala yang baik, gembala yang baik, gembala yang baik. Ya. Pantaslah kita memberikan calon-calon terbaik. Maka keluarga-keluarga, relakanlah kalau ada anak-anaknya yang dipanggil untuk menjadi imam, juga suster, bruder, frater, relakan. Yang terbaik. Jangan yang disuruh pergi, yang istilahnya kacing calang, suruh jadi imam, nanti kacing calang juga jadinya. Ya. Maka kita repot kalau jadi kacing calang. Maka berikanlah yang terbaik calon-calonnya. Dan siap kita bertanggung jawab juga bersama menyiapkan proses formasi yang baik. Yang tentu kalau kualitasnya baik, sungguh membutuhkan tenaga-tenaga dan fasilitas yang baik. Sehingga lahirlah para imam gembala yang baik untuk mengembalakan domba-domba
bukan domba-domba kita, tapi domba-domba Sang Gembala baik, domba-domba Kristus, yaitu gerejanya yang adalah tubuh mistiknya. Mari pada hari Minggu panggilan ini kita doakan semua imam, mulai dari paus sampai dengan para calon imamnya, suster, biarawan, biarawati.